Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Al-hadis. Sahabat media Syuhada dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan diberikan kesehatan ruhani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan yang begitu indah kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah di sosial media ini. Semoga ini menjadikan ranah tempat tholabul ilmi dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sahabat media Syuhada dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan tinggal menuju beberapa hari lagi kita semua akan menghadapi Idul Fitri. Sebelumnya kami mewakili daripada segenap Dewan Kiai, Dewan Guru Yayasan Pondok Pesantren As-Syuhada mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal izin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat media Syuhada dimanapun Anda berada, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah senantiasa memberikan instruksi dan perintah kepada kita semua, terutama bagi orang-orang yang beriman. Bahasa Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Makna daripada amanu di situ adalah siap menerima dengan hati, siap menerima dengan lisan, siap menerima dengan anggota badan. Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalu bil arkan. Siap meyakinkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan anggota badan. Selain kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah yang mengatur manusia. Robbinas, Allah itu sebagai Rob, sebagai yang mengatur manusia. Kita adalah manusia yang harus siap diatur oleh Allah. Kita adalah manusia yang harus siap melaksanakan instruksi Allah selama Allah masih memberikan kesempatan hidup di dunia ini. Maka manfaatkanlah momentum puasa ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyak ibadah mahdohnya maupun ibadah ghairi mahdohnya. Ibadah mahdoh ya sholat seperti sholat tepat waktu. Ibadah mahdoh yang langsung berkaitan dengan Allah. Ibadah yang langsung berpangku tangan dengan Allah. Lalu ibadah selain daripada itu adalah ibadah amal soleh, memperbanyak sedekahnya, lalu membayar zakat fitrahnya, membayar infaknya, bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka momentum bulan suci Ramadan ini sangatlah tepat bagi kita untuk memanfaatkan waktu ini. Belum tentu di tahun depan kita akan sampai ke bulan suci Ramadan yang akan ada di tahun depan itu. Tetapi marilah kita manfaatkan tahun ini, 1446 ini, 1446 Hijriah,
Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba yang senantiasa mengabdikan sepenuhnya kepada Allah, mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Setiap perbuatan kita selalu melibatkan Allah. Setiap aktivitas kita selalu melibatkan Allah. Karena dengan setiap perbuatan ketika kita tidak melibatkan Allah itu percuma. Setiap kita amal soleh, setiap kita melaksanakan ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Seperti puasa ini adalah ibadah mahdoh, ibadah yang langsung berkaitan dengan Allah. Bahkan sepanjang sejarah ibadah mahdoh terpanjang adalah ibadah puasa. Dari mulai kita sahur sampai kita buka. Maka dengan itu kita di momentum bulan puasa ini, bahkan tinggal beberapa hari lagi kita menghitung akan akhirnya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadankah yang akan meninggalkan kita, ataukah kita yang akan meninggalkan bulan suci Ramadan? Maka para sahabatku dimanapun Anda berada, begitu pentingnya yang namanya waktu ini. Bagaimana cara kita mengolah waktu ini dengan sebaik mungkin. Marilah kita berpikir sejenak, memikirkan bahwa haliyah dunia ini adalah sebuah urusan yang begitu luar biasa. Urusan yang tidak akan ada ujungnya kalaukah kita tidak menyempatkan waktu untuk menuju akhirat. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Hudalinnas. Dan Al-Quran itu adalah petanya orang-orang yang beriman. Hudalinnas, petunjuk bagi manusia, peta bagi manusia untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa syari'un ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bergegas ketika kita melaksanakan instruksi Allah, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu sedekah, baik itu infak, baik itu sedekah iftar, baik itu kita berbuat baik kepada orang, mau dari segi ilmu, mau dari segi harta, mau dari segi waktu, bahkan tenaga. Itu akan menjadi sebuah fasilitator kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan amal soleh. Dalam konteks Quran surah As-Sajdah, ammal ladina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Maka amal perbuatan orang-orang yang beriman, kami akan membukakan falahum jannatul ma'wa, yaitu dibukakannya surga yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan bima kanu ya'malun, dengan catatan itu bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan amal soleh. Amal soleh di sini begitu baik, begitu banyak para sahabat. Baik itu silaturahmi, baik itu tafakur, tadabur dan tandulun. Itu pun merupakan sebuah bentuk amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah puasa yang mabrur, amal ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan ibadah puasa diampuni seluruh dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Apabila video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.